Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arvita Ahmad Farezi dari kelas TT 4505 dengan NIM 11012130023. Di sini saya dari kelompok 2. Saya ingin mengerjakan soal nomor 2 genap. Di sini soal mengatakan bahwa sebuah sistem terdiri dari 8 komponen yang tersusun seperti pada gambar di bawah ini yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Jika produsen komponen memberikan klaim bahwa komponennya dapat bekerja dengan peluang kesuksesan mencapai 0,9 dan diasumsikan komponen-komponen tersebut bekerja saling bebas atau independen, hitunglah reliabilitas sistemnya. Nah, untuk menjawab persoalan ini, saya akan membagi rangkaian ini menjadi 3 bagian yaitu paralel. Satu, paralel 2, dan rangkaian seri. Lalu, di sini saya akan mencari peluang kesuksesan dari paralel satu dulu, yaitu dengan cara peluang kegagalan dari A dikali dengan peluang kegagalan dari B. Di sini saya akan mencari peluang keberhasilan dari rangkaian A dulu, yaitu PFA 1 dikurangi 0,9, 0,9 ini diambil dari peluang kesuksesan yang ada di soal. Lalu satu itu sudah berasal dari rumusnya, yaitu 1 dikurangi 0,9 menghasilkan angka 0,1, dan di sini PFB-nya juga sama, 0,1. Nah, di sini untuk mencari peluang kegagalannya dari paralel satu adalah 0,1 dikali 0,1 yang hasilkan 0,01. Dan untuk mencari nilai sukses dari paralel satu adalah 1 dikurangi 0,1 yang hasilkan 0,99. Jadi, peluang sukses dari paralel satu adalah 0,99. Nah, untuk cara yang kedua itu, paralel kedua ini, caranya juga sama, yaitu mengkalikan peluang gagal dari C, D, dan E, yang dimana angkanya itu sama semua karena dari rumus satu dan dari soal 0,9 yaitu peluang suksesnya. Yang didapatkan 0,1 dikali 0,1 dikali 0,1 sama dengan 0,001. Lalu untuk peluang sukses dari paralel 2 adalah 1 dikurangi 0,001 yang hasilnya 0,999. Nah, di sini untuk rangkaian seri itu sudah mendapatkan peluang suksesnya yaitu 0,9 itu dari soalnya tadi, peluang kesuksesan. Kenapa rangkaian seri ini langsung mendapatkan peluang kesuksesan? Karena biasanya pada rangkaian paralel itu selalu identik dengan peluang gagal. Jadi di sini peluang gagal dan seri itu kebalikannya yaitu peluang sukses. Nah, didapatkan peluang sukses dari rangkaian seri itu 0,729 yaitu dengan cara dikali 0,9 tadi dari F, G, dan H-nya itu peluang sukses. Jadi 0,729. Nah, untuk peluang gagal dari rangkaian seri itu adalah 1 dikurangi 0,729. Caranya dengan 1 dari rumus dikurangi peluang sukses dari rangkaian seri ini yaitu 0,729 yang menghasilkan 0,271. Nah, selanjutnya kita akan mencari reliabilitasnya yaitu peluang sukses dari paralel satu, paralel 2, dan seri itu dikali semua yang dimana 0,99 dikali 0,999 dikali 0,27 0,729 yang hasilnya 0,720. Nah, jika ingin diubah menjadi persen itu 0,720 dikali 100% yang menghasilkan 72%. Jadi, reliability dari soal genap adalah 0,720 atau 72%. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Cynthia Febriani dengan NIM 11012104008 dari kelas TT 4505 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan terkait jawaban nomor 3 tipe genap. Dengan soal,
FTE Telkom University akan memilih seorang mahasiswa berprestasi secara acak untuk mewakili kampus pada ajang lomba kreativitas. Kandidat terpilih akan diambil dari 5 prodi, yaitu Prodi S1 Teknik Telekomunikasi atau TT, S1 Teknik Elektro TE, S1 Teknik Komputer TK, S1 Teknik Fisika TF, dan S1 Teknik Biomedis TB. Tiap prodi mengirimkan masing-masing 4 perwakilan. Setiap perwakilan terbagi menjadi mahasiswa yang berprestasi pada bidang akademik atau AK, dan pada bidang non-akademik atau akabar. Dari 4 perwakilan tiap prodi, terdiri dari berturut-turut 2 orang, 1 orang, 3 orang, 2 orang, dan 2 orang lagi dengan prestasi akademik. D. Gambarkan tridiagram untuk kondisi di atas. E. Tentukan peluang kandidat yang terpilih ialah seorang dengan prestasi non-akademik. Dan F. Tentukan peluang kandidat yang terpilih ialah mahasiswa dengan prestasi non-akademik dan berasal dari Prodi S1 Teknik Telekomunikasi. Maka, untuk menjawab soal nomor D, yaitu gambarkan tridiagram untuk kondisi di atas, saya menggambarkan dengan 5 kotak yang tersedia atau 5 cabang yang tersedia di sini. Dengan masing-masing itu yang pertama ada dari Prodi TT, Prodi TE, Prodi TK, Prodi TF, dan Prodi TB. Dengan masing-masing cabang itu memiliki cabang lagi, yakni tadi mahasiswa yang berprestasi akademik dan mahasiswa yang berprestasi non-akademik, disimbolkan dengan AK dan Akabar. Nah, untuk tiap-tiap peluang dari prodi ini, karena tadi masing-masing prodi itu mengirimkan 4 perwakilan, maka 4 dikalikan 1, 2, 3, 4, 5 prodi itu ada 20 mahasiswa yang menjadi perwakilan. Sehingga untuk peluang dari tiap-tiap prodi itu sebesar 4/20 dari TT, menghasilkan angka 0,2, lalu dari TE 4/20 menghasilkan angka 0,2, dari TK 4/20 menghasilkan angka peluang 0,2, dari TF 4/20 menghasilkan angka peluang 0,2, dan dari TB 4/20 menghasilkan angka peluangnya 0,2. Nah, peluang ini sama dikarenakan tiap-tiap prodi mengirimkan masing-masing perwakilan yang sama jumlahnya, yaitu ada 4 orang. Dengan jumlah peluang dari setiap prodi ini, jika dijumlahkan 0,2 tambah 0,2 tambah 0,2 tambah 0,2 tambah 0,2 akan bernilai 1. Lalu, dari Prodi TT ini memiliki cabang. Tadi mahasiswa berprestasi akademik, yaitu disimbolkan dengan AK, dan mahasiswa dengan prestasi non-akademik, disimbolkan dengan Akabar. Di sini, untuk mahasiswa berprestasi dengan prestasi akademik itu tadi ada 2 orang, sehingga dari perwakilan 4 dikurangi 2 itu ada 2 orang juga yang berprestasi secara non-akademik. Sehingga untuk nilai peluangnya yaitu 2/4 didapat 0,5, dan untuk yang akabar prestasi non-akademik sama 2/4 didapatkan 0,5. Lalu selanjutnya TE. TE juga mempunyai jenisnya yaitu AK dan Akabar. Dengan mahasiswa yang berprestasi akademik dari TE itu sejumlah 1 orang, sehingga peluangnya adalah 1/4 menghasilkan 0,25. Nah, lalu untuk yang berprestasi non-akademik berarti ada 3 orang, dengan peluangnya 3/4 yaitu 0,75. Lalu dari TK, untuk mahasiswa yang berprestasi akademik itu ada 3 orang dengan peluangnya itu 3/4 bernilai 0,75, dan akabarnya yang berprestasi non-akademik ada 1 orang berarti bernilai 1/4 yaitu 0,25. Dari TF untuk mahasiswa berprestasi akademik ada 2 orang sehingga nilai peluangnya 0,5 didapat dari 2/4. Lalu yang akabar atau berprestasi non-akademik juga sama, ada 2 orang sehingga sama-sama 2/4, sama-sama menghasilkan nilai 0,5. Dan yang terakhir dari TB, yaitu dengan mahasiswa berprestasinya juga sebanyak 2 orang, sehingga mendapatkan nilai peluangnya 0,5, dan mahasiswa berprestasi non-akademiknya juga ada 2 orang, karena dari tiap masing-masing prodi kan mengirimkan 4, menjadi 2/4 bernilai peluang juga 0,5. Nah, dengan masing-masing mahasiswa berprestasi akademik dan non-akademik ini, mereka bersyarat dari prodi masing-masing. Ini AK bersyarat TT, Akabar bersyarat TT, lalu ini AK bersyarat TE, Akabar bersyarat TE, yang ini AK bersyarat TK, yang ini Akabar bersyarat TK, lalu yang ini AK bersyarat TF, Akabar bersyarat TF, AK bersyarat TB, dan Akabar bersyarat TB.
Lalu selanjutnya kita menjawab bagian E dengan soal tentukan peluang kandidat yang terpilih ya seorang dengan prestasi non-akademik. Maka di bagian E ini ditanyakan terkait peluang total. Peluang total untuk mahasiswa berprestasi non-akademik berarti peluang akabar. Berarti dari seluruh prodi. Sehingga dituliskan peluang akabar irisan TT ditambah peluang akabar irisan TE, tambah peluang akabar irisan TK, tambah peluang akabar irisan TF, dan ditambah peluang akabar irisan dari TB. Dijabarkan kembali sama dengan P akabar bersyarat TT dikali peluang dari TT ditambah P akabar bersyarat TE dikali peluang TE ditambah P akabar bersyarat TK dikali peluang TK ditambah P akabar bersyarat TF dikali peluang TF ditambah P akabar bersyarat TB dikali peluang TB, yaitu sebesar 0,5 dikali 0,2. Nilai ini kita dapat dari tridiagram tadi. Lalu 0,75 dikali 0,2 ditambah 0,5 dikali 0,2 ditambah 0,5 dikali 0,2 ditambah 0,5 dikali 0,2. Mendapatkan hasil dari TT itu sebesar 0,1, TE 0,15, TK 0,05, lalu TF 0,1 dan TB 0,1. Sehingga hasilnya dijumlahkan 0,1 ditambah 0,15 tambah 0,05 ditambah 0,1 ditambah 0,1 bernilai 0,5. Sehingga dapat disimpulkan peluang mahasiswa berprestasi yang terpilih untuk mewakilkan kampus dengan prestasi non-akademik itu nilai peluangnya sebesar 0,5. Nah, selanjutnya yaitu nomor F. Tentukan peluang kandidat yang terpilih ialah mahasiswa dengan prestasi non-akademik dan berasal dari prodi S1 Teknik Telekomunikasi. Nah, dikarenakan di sini ada syarat yaitu berasal dari prodi S1 Teknik Telekomunikasi, maka di nomor F ini menggunakan rumus peluang bersyarat. Untuk rumus peluang bersyarat, tadi peluang bersyarat untuk mahasiswa berprestasi non-akademik dari prodi TT, berarti PTT bersyarat akabar sama dengan PTT irisan akabar per P akabar. Sama dengan, kita jabarkan kembali, P akabar bersyarat TT dikali PTT per P akabar. Sama dengan P akabar bersyarat TT tadi didapat dari tridiagram itu 0,5, PTT dari tridiagram bernilai 0,2, dan P akabar dari jawaban nomor E tadi didapat hasilnya 0,5, sehingga per 0,5. Nah, 0,5 ini dicoret karena ada di atas dan di bawah, bisa dicoret menghasilkan 0,2. Nah, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk peluang perwakilan yang terpilih itu dengan prestasi non-akademik dari Prodi S1 Teknik Telekomunikasi bernilai peluangnya itu 0,2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Ditya Haji dengan NIM 110121354 ingin menjelaskan nomor 4. Soalnya itu sebuah kotak terdiri dari 3 bola berwarna merah, 4 bola berwarna hijau, dan 5 bola berwarna biru. Nah, sebuah percobaan acak dilakukan untuk mengambil 3 bola sekaligus. Nah, jika X ialah peubah acak yang menyatakan jumlah bola hijau yang terambil, tentukan yang A range untuk peubah acak X, yang B probability mass function atau PMF untuk peubah acak X, yang C mean dan variance untuk peubah acak X, dan yang D yaitu jika Y sama dengan 2X tambah 3, maka tentukan EY dan varian Y. Yang jawab nomor A, yaitu menentukan range untuk peubah acak X. Nah, jumlah bola hijau kan ada 4. Nah, bola yang terambil sebanyak itu ada 3. Nah, range-nya berarti 0 lebih kecil sama dengan X, dan X lebih kecil sama dengan 3. Nah, yang B kita mencari probability mass function PMF untuk peubah acak X. Nah, sini ada 13 bola, yaitu ada 3 bola berwarna merah, 4 bola berwarna hijau, dan 5 bola berwarna biru. Yang diambil 3 bola, karena jumlah bola hijau yang terambil. Ini yang dicari. Kemudian ada 4, yaitu 0 hijau, yaitu berwarna 3 merah, 3 biru, 2 biru, 1 merah, 2 merah, 1 biru, 1 hijau, yaitu 1 hijau, 2 merah, 1 hijau, 2 biru, dan 1 hijau, 1 merah, 1 biru. Ada 2 hijau, yaitu 2 hijau, 1 merah, dan 2 hijau, 1 biru. Yang ketiga ada 3 hijau, yaitu 3 hijau.
Di sini kita menggunakan rumus nilai semesta yaitu permutasi yaitu 12C. Di sini kita nyari permutasi dari 12 C3 yaitu 12 dikali 11 kali 10 kali 9 per 3 dikali 12 kurang 3 itu 9. Makanya 9 kali 8 kali 7 dan seterusnya. Dapatkan hasil 1320 per 6 sama dengan 220. Nah, terus ada bola yang 0 hijau yaitu 3 merah yaitu 3C3. Kita dapat 1. Terus ada 3 biru yaitu 5C3 yaitu 10. Terus itu ada 2 biru 1 merah yaitu 5C2 yaitu ada 10. Selanjutnya 2 merah 1 biru yaitu 3C2 dikali 5C1 mendapatkan hasil 15. Ini ada salah ya. Aturan kita cari dulu 3C1 yaitu dapat 3 dan 5C2 dikali 3C1 yaitu 30. Langsung kita mencari peluang dari 0 hijau yaitu 1 ditambah 10 tambah 15 tambah 30 per 220 memakai rumus peluang. Didapatkan hasil 56 per 220. Nah, selanjutnya kita mencari yang warna 1 hijau yaitu 1 hijau 2 merah yaitu kita 4C1 dikali 3C2 dapatkan hasil 12. Selanjutnya 1 hijau 2 biru yaitu 4C1 dikali 5C2 dapatkan hasil 40. Lalu 1 hijau 1 biru 1 merah yaitu 4C1 dikali 3C1 dikali 5C1 mendapatkan hasil 60. Selanjutnya sama yang P0 hijau yaitu kita cari yang P1 hijau yaitu 12 tambah 40 tambah 60 per 220 yaitu 112 per 220. Selanjutnya untuk bola 2 hijau yaitu 2 hijau 1 merah yaitu 4C2 dikali 3C1 mendapatkan hasil 18. Lalu ada 2 hijau 1 biru yaitu 4C2 dikali 5C1 yaitu 5. Dan langsung kita nyari peluang dari 2 hijau yaitu 18 tambah 30 per 220 dapatkan hasil 48 per 220. Nah, yang terakhir kita nyari yang 3 hijau dulu. 3 hijau yaitu 3 hijau yaitu 4C3 mendapatkan hasil peluang permutasi itu 4. Terus 3 hijau yaitu karena cuma 4 itu 4 per 220. Kita buat DMF-nya tadi efeknya yang pertama kan 56 per 220 untuk X sama dengan 0. Yang kedua tadi ada 112 per 220 untuk X sama dengan 1. Yang kedua ada 48 per 220 untuk X sama dengan 2. Dan yang terakhir ada 4 per 220 untuk X sama dengan 3. Yang C ditanya min dan variance untuk kubah acak X. Di sini kita buat tabelnya dulu. Kita urutkan tadi fx-nya 56 per 220 yang untuk yang bola 0, yang 112 per 220, yang kedua ada 48 per 220, yang ketiga ada 4 per 220. Kita masukkan aja rumusnya di sini. Dilihat karena tadi di sini 0 berarti 0 dikali 56 per 220 ditambah 1 dikali 112 per 220 ditambah 2 kali 48 per 220 dan ditambah 3 dikali 4 per 220 yaitu hasilnya 0 ditambah 112 tambah 112 per 220 tambah 96 per 220 tambah 12 per 220 yaitu 220 per 220 menghasilkan 1. Selanjutnya kita mencari yang dikuadratin. Ini sama aja caranya, hanya cuma dikuadratin yang depannya itu yang 0 pangkat 2, 1 pangkat 2 dan 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Didapatkan hasil 112 per 220 ditambah 192 per 220 ditambah 36 per 220 yang mendapatkan hasil 340 per 220. Selanjutnya kita mencari varian X yaitu E sama dengan X kuadrat dikurang X pangkat 2 yaitu 340 per 220 dikurang 1 sama dengan 340 per 220 dikurang 220 per 220 sama dengan 6 per 11. Untuk kita mencarikan akarnya yaitu akar 6 per 11. Yang terakhir kita mencari yang D, ditanya itu jika Y sama dengan 2X tambah 3 tentukan Y dan varian Y-nya. Nah, di sini kita cari fx sama dengan Y sama dengan 2X tambah 3. Masukkan F0-nya, berarti X-nya sebagai 0, berarti 2 dikali 0 tambah 3 sama dengan 3.
Untuk F1-nya berarti 2 dikali 1 tambah 3 sama dengan 5. Untuk F2-nya 2 kali 2 tambah 3 sama dengan 7. Dan F3-nya 2 kali 3 tambah 3 sama dengan 9. Langsung kita iniin kita ubah 2x tambah 3 sama dengan y kurang 3 per 2 sama dengan x. Berarti F-nya dikali y sama dengan P. Ini rumusnya bisa dilihat. Nah, kita masukin 3 dikurang 3 per 2 sama dengan P sama dengan 0. Yaitu mendapatkan hasil 56 per 220. Yang untuk yang kedua, Y sama dengan 5. Mendapatkan hasil 12 per 220. Y sama dengan 7, yaitu 48 per 220. Untuk yang Y sama dengan 9, yaitu 4 per 220. Selanjutnya kita mencari yang ini 3, masukkan tadi yang 3, hasil tadi yang F0 itu dapat 3 dikali 56 per 220 ditambah 5 dikali 112 per 220, 7 dikali 48 per 220 ditambah 9 kali 4 per 220, dapatkan hasil 1100 per 220, yaitu hasilnya 5. Terus kita mencari Y kuadrat sama dengan 5 kuadrat yaitu 25. Terus Y kuadrat dikali 3 ini dikuadratin, yaitu 3 pangkat 2 dikali 56 per 220 ditambah 5 pangkat 2 dikali 112 per 220 ditambah 7 kuadrat dikali 48 per 220 ditambah 9 kuadrat per 420, dapatkan hasil 509 tambah 220 tambah 2800 per 220 ditambah 2352 per 220 tambah 144 per 220, mendapatkan hasil 5800 per 220 sama dengan 26 per 36. Nah, kita langsung kita carikan variannya ya, sama dengan mendapatkan hasil 26,36 dikurang 25 dari hasil yang ini, yaitu mendapatkan hasil 1,36. Nah, untuk mendapatkan variannya ini kita mengakarkan. Kita dapatkan akar jadinya akar 1,36. Sekian penjelasan nomor 4 saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Febriani, NIM 11012104048 dari kelompok 2, akan menjelaskan terkait jawaban dari soal nomor 5 yang sudah dikerjakan oleh Bang Enson ala Mardika. Dengan soal, jika X ialah peubah acak kontinu dengan PDF fungsi sebesar fxx, X per A untuk X kurang dari 3 kurang dari 5, 0 untuk X lainnya dengan A ialah konstanta yang belum diketahui nilainya, maka tentukan A, nilai A sehingga PDF di atas memenuhi syarat integral batas atas tak hingga batas bawah min tak hingga fxx dx sama dengan 1. B, tentukan mean dan varians untuk peubah acak X. C, tentukan P, X kurang dari 3 kurang dari sama dengan 4, P, X lebih dari sama dengan 4, dan P, X kurang dari sama dengan 4 kurang dari 5. D, jika Y sama dengan 2X tambah 6, tentukan FYY, EY, dan var Y. Yang pertama itu adalah A, menentukan atau mencari nilai dari A yang memenuhi PDF. Nah, untuk PDF di peubah acak kontinu ini memiliki syarat, yaitu jika diintegralkan dia harus sama dengan 1. Sehingga integral batas atas tak hingga batas bawah min tak hingga fx dx itu sama dengan 1. Sama dengan 1. Dimisalkan P, X kurang dari A kurang dari B sama dengan integral batas atasnya B, batas bawahnya A, fx dx sama dengan 1. Lalu kita masukkan batas yang ada di soal tadi sehingga P, X kurang dari 3, X kurang dari 5, sama dengan integral batas atasnya itu 5, batas bawahnya itu 3, X per A dx sama dengan 1. X per A ini mempunyai turunan X kuadrat per 2A. Lalu dioperasikan dengan batas atas 5 dan batas bawah 3. 5 sebagai X dimasukkan, 5 pangkat 2 per 2A menghasilkan 25 per 2A. Lalu 3 sebagai X dimasukkan, 3 pangkat 2 itu 9 per 2A, sehingga 9 per 2A. 25 per 2A ini dioperasikan dengan cara pengurangan dengan hasil dari X batas bawah tadi.
Sehingga 25 per 2A dikurangi 9 per 2A sama dengan 16 per 2A. 16 per 2A itu sama dengan 1, 16 bagi 2, 8, sehingga didapat A-nya sama dengan 8. Nah, dapat ditarik kesimpulan, untuk nilai A yang memenuhi agar PDF itu diintegralkan sama dengan 1, nah nilai A yang memenuhinya adalah 8. Lalu selanjutnya, terkait soal B. Tentukan mean dan varians untuk peubah acak X. Nah, di peubah acak kontinu ini, untuk mean itu EX sama dengan integral batas atas tahingga, batas bawah min tahingga, X fx dx. Kalau di peubah acak diskrit itu sigma, artinya dijumlahkan. Kalau di peubah acak kontinu itu integral, diintegralkan. Jadi semua yang disigmakan di peubah acak diskrit, di peubah acak kontinu itu disigmakan. Berarti EX-nya sama dengan integral, batas atasnya kan tadi 5, batas bawahnya ini 3, X dikali fx-nya tadi X per A, dengan A-nya 8, berarti X per 8, dx. Nah, X dikali X per 8 ini menghasilkan X kuadrat per 8, yang jika diintegralkan menjadi X pangkat 3 per 24. Dioperasikan dengan batas atas dan batas bawah, yaitu 5 dan 3. 5 ini dimasukkan dulu sebagai X, menjadi 5 pangkat 3, dikurangi batas bawahnya ini 3, dimasukkan sebagai X, menjadi 3 pangkat 3 per 24. Didapat hasil 98 per 24, disederhanakan menjadi 49 per 12, hasilnya 4,08. Lalu, kita mencari varians. Untuk mencari varians, kita harus menentukan E momen kedua. Nah, dengan rumus EX kuadrat sama dengan integral batas atasnya 5, batas bawahnya 3, X kuadrat dikali X per 8. Menghasilkan X pangkat 3 per 8, yang jika diintegralkan akan mendapatkan hasil X pangkat 4 per 32. Ini dioperasikan dengan batas atas 5 sebagai X nanti dimasukkan, lalu 3 sebagai X nanti dimasukkan, lalu dikurangi. Mendapat hasil 5 dimasukkan dulu menjadi X, 5 pangkat 4 dikurangi. Batas bawah dimasukkan sebagai X, 3 pangkat 4 per 32, didapat hasil 17. Lalu sekarang kita tinggal menentukan varian dari X. Dengan rumus EX kuadrat atau E momen kedua dikurangi E momen pertama mean dipangkatkan 2 sama dengan 17 dikurangi 4,08 dikuadratkan sama dengan 17 dikurangi 16,64 yaitu 0,36. Maka dapat kita tarik kesimpulan meannya berarti 4,08 dan untuk varian X-nya yaitu 0,36. Nomor C. Tentukan P, X kurang dari 3 kurang dari sama dengan 4, P, X lebih dari sama dengan 4, dan P, X kurang dari sama dengan 4 kurang dari 5. C. Yang pertama yaitu P dari X kurang dari 3 kurang dari sama dengan 4. Nah, kita masukkan batas atas dan batas bawah integralnya itu sesuai dengan nilai yang di soal ini, yaitu 3 dan 4. Berarti batas bawahnya 3, batas atasnya ini 4, fxx dx. Integral dengan batas atas 4, batas bawah 3, fx-nya tadi x per 8, dx. Nah, x per 8 ini mempunyai integral sama dengan X kuadrat per 16. Dioperasikan dengan batas bawah dan batas atasnya. Dimasukkan batas atas 4 ini sebagai X, menjadi 4 kuadrat per 16, dikurangi batas bawah dimasukkan sebagai X, 3 kuadrat per 16. Didapat hasil 7 per 16. Lalu untuk P, X kurang dari sama dengan 4 dan kurang dari sama dengan 5,
Nah, kita masukkan berarti integralnya ini, batas bawahnya 4 dan batas atasnya 5. Sesuai yang di soal. Fx dx sama dengan integral batas atas 5, batas bawah 4. Fx-nya tadi x per 8, fx-nya sama dengan, nah, integral dari x per 8 yaitu x kuadrat per 16. Dioperasikan dengan batas atas 5, batas bawah 4. 5 dimasukkan sebagai X, 5 kuadrat, dikurangi. Batas bawah dimasukkan sebagai X, 4 kuadrat per 16. Didapat hasil 9 per 16. Lalu yang terakhir yaitu P, X lebih dari sama dengan 4. Nah, di sini Px lebih dari sama dengan 4 itu sama dengan seperti yang di soal kedua ini, yaitu Px kurang dari sama dengan 4, kurang dari sama dengan 5. Sehingga dapat disimpulkan pasti nanti hasilnya akan sama dengan yang di bagian kedua ini. Px kurang dari sama dengan 4, kurang dari sama dengan 5, yaitu 9 per 16. Maka tidak perlu dicari lagi, langsung saja disimpulkan bahwa nilainya yaitu 9 per 16. Lalu selanjutnya terkait soal nomor D. Jika Y sama dengan 2X tambah 6, tentukan FYY, EY, dan var Y. Di soal tadi kita mendapatkan Y sama dengan 2X tambah 6. Untuk inverse dari Y ini berarti kita buat ini sama dengan X. Harus kita buat X ini sendiri. Berarti Y min 6 per 2. Lalu untuk di peubah acak kontinu ini dibutuhkan namanya Jacobian transformation karena nantinya ini akan dimasukkan di rumus FYY. Nah, dengan rumus Jacobian transform itu D per DY. X-nya tadi Y min 6 per 2 didapat hasil 1 per 2. Kenapa 1 per 2? Karena Y min 6 per 2 ini bisa kita definisikan sebagai 1 per 2Y min 6 per 2 itu min 3. Nah, karena Jacobian transform ini adalah turunan terhadap Y, maka yang ada Y di sini itu kan hanya 1 per 2 diturunkan, menjadi hanya 1 per 2. Sehingga Jacobian transformnya dari Y min 6 per 2 itu sama dengan 1 per 2. Kita sudah mendapatkan Fx-nya, sudah mendapatkan G inverse dari Y-nya, dan kita sudah mendapatkan Jacobian transformnya. Maka selanjutnya adalah kita masukkan di soal ini. Nah, untuk soal ini, Fx-nya itu X per 8. Nah, X-nya itu berarti adalah yang Y min 6 per 2. Nah, Y min 6 per 2 per 8. Atau bisa ditulis di sini, per 8. Ini juga sudah ditulis per 8. Nah, ini dikali 1 per 2, Jacobian transformnya tadi. Nah, ini didapatkan hasil Y min 6 per 32. Karena kan ini Y min 6 per 2 per 8, itu bisa diartikan Y min 6 per 2 dikali 1 per 8. 1 per 8. Didapatkan hasil Y min 6 per 16. Dikalikan lagi 1 per 2, menjadi Y min 6 per 32. Lalu 0. Nah, lalu kita sudah mendapatkan FYY-nya itu berarti Y min 6 per 32. Nah, untuk berapa? Nah, tadi kan kita di soalnya itu untuk X kurang dari 12 dan kurang dari 16 ini didapat dari mana? Nah, ini didapat dari tadi, di soal tadi kan Y-nya itu sebesar 2X plus 6. Nah, dengan batasnya tadi, X itu kurang dari 3 dan yang kurang dari 5. Nah, 3 dan 5 ini dimasukkan, disubstitusikan ke Y gitu. Jadi, untuk 3 dulu, 2 kali X-nya 3, 2 kali 6 tambah 6, didapat hasil 12. Lalu yang 5, 2 kali 5, 10 tambah 6, didapat hasil 16. Jadi, Y min 6 per 32 itu untuk X kurang dari 12, kurang dari 16. Dan 0 untuk lainnya.
Nah, karena tadi FYY itu batasnya adalah X kurang dari 12 kurang dari 16, maka untuk di EY ini integralnya itu batasnya juga berubah. Batas bawahnya 12, batas atasnya 16. Dikali Y-6/32 dikali Y, karena ini adalah momen pertama. Sama dengan integral 16/12, Y dikali itu Y kuadrat, 6 dikali Y itu 6Y, min 6Y per 32. Integral dari Y kuadrat adalah 1/3 Y pangkat 3. Integral dari min 6Y adalah min 6 per 3 Y kuadrat. Disederhanakan sehingga menjadi min 3Y kuadrat per 32. Nah, agar 1/3-nya ini hilang, maka dikalikan dengan 3. Sehingga didapat Y pangkat 3 min 9Y pangkat 2 per 96. 32 dikali 3, 96. Lalu dioperasikan Y-nya itu dengan batas atas dan batas bawah, 16, 12. 16 sebagai Y, berarti 16 pangkat 3, dikurangi 9, Y-nya 16 pangkat 2 per 96. Didapatkan hasil yaitu 16,6. Dikurangi, nah batas bawah yang ini sebagai Y-nya, berarti 12 pangkat 3 dikurangi 9, 12 pangkat 2 per 96 sama dengan 4,5. 18,6 dikurangi 4,5 sama dengan 14,1. Untuk EY berarti bernilai 14,1. Selanjutnya adalah EY kuadrat. Integral batas atas 16, batas bawah 12, Y min 6/32, Y kuadrat, karena di sini adalah Y kuadrat, EY kuadrat, momen kedua, sama dengan integral batas atas 16, batas bawah 12, dikalikan Y dikali Y2, Y pangkat 3, min 6 dikali Y2, min 6Y kuadrat, per 32. Didapat hasil integral dari Y pangkat 3 per 32 itu 1/4, Y pangkat 4, nah min 6 Y kuadrat ini didapatkan integralnya min 6/3 Y pangkat 3, disederhanakan menjadi min 2Y pangkat 3 per 32. Nah, agar 1/4-nya ini hilang yang ini, maka dikalikan dengan 4, sehingga didapatkan hasil Y pangkat 4 min 8 Y pangkat 3, nah 32 dikali 4, 128. Sama dengan, masukkan Y ini batas bawah, batas atasnya dulu, yaitu yang 16, berarti 16 pangkat 4 min 8, 16 pangkat 3 per 128. Didapat hasil 256. Dikurangi yang batas bawah sebagai Y-nya, yaitu 12 pangkat 4 dikurangi 8, 12 pangkat 3 per 128. Dapat hasil 54. Selanjutnya dikurangi 256, dikurangi 54, didapat hasil 202. Lalu selanjutnya menghitung untuk varian Y dengan rumus EY kuadrat atau E momen 2 dikurangi EY dikuadratkan. Momen pertama dikuadratkan. EY kuadrat tadi atau E momen kedua adalah 202 dikurangi EY momen pertama dikuadratkan. EY momen pertama itu 14,1 dikuadratkan. Didapatkan hasil 202 dikurangi 198,81 sama dengan 3,19. Sehingga untuk varienya itu didapatkan nilainya 3,19. Sekian penjelasan terkait nomor 5. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.